Tang Jingxing. Seharusnya ini adalah pernikahan kita. Kamu bilang, kamu akan pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan urusan IPO Madu, lalu kembali untuk mempersiapkannya bersamaku. Tapi yang kutunggu dengan hati penuh sukacita adalah kabar kematianmu. Aku tiba-tiba berubah dari pengantin yang disukai semua orang, menjadi janda yang menyedihkan dan patut dikasihani. Aku akui aku tidak berguna. Meski begitu aku tetap tidak bisa melupakanmu. Kamu bilang, haruskah aku membencimu? Atau terus mencintaimu? Tang Jingxing. Chu Xia, kamu sudah bangun. Kemarin di acara kamu tiba-tiba pingsan. Tapi ciuman itu terasa sangat nyata. Chu Xia, orang yang hidup harus melihat ke depan. Aku sudah memesan perjalanan kapal pesiar internasional untukmu. Anggap saja. Setengah tahun hidup di kapal pesiar sepertinya tidak bisa menyembuhkan lukaku. Aku tidak bisa terus lari lagi. Aku harus mencoba hidup di kota tanpa kamu. Terus hidup. Kamu sedang apa? Aku berhalusinasi lagi. Halo aku. Tunggu sebentar, jangan bicara dulu. Aku mau cari di Baidu dulu. Halusinasi adalah gangguan sensasi, termasuk halusinasi pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Biasanya muncul pada gangguan bipolar dan setelah skizofrenia. Skizofrenia. Ya Tuhan. Aku sudah sakit parah begini, seperti nyata. Kamu huarwa ikan. Tidak dengar, tidak dengar, tidak dengar. Suara ini palsu, palsu, palsu. Benar-benar gila. Tang Jingxing. Meskipun aku sangat mencintaimu, tapi aku harus menerima kenyataan bahwa kamu sudah meninggal. Kalau begini terus, aku benar-benar akan menjadi skizofrenia. Nhân 7
Kamu juga bisa melihatnya. Kenapa tiba-tiba pulang ke negara dan tidak memberitahu kakak? Kak, kenapa dia mirip sekali dengan Tang Jingsing? Xiao Yi, karena kamu sudah kembali. Tinggal dan makan bersama kami. Oh ya. Ini adikku. Menurut urutan keluarga kamu harus memanggilnya paman. Paman. Bagaimana mungkin? Dia mirip sekali dengan Tang Jingsing yang sudah meninggal. Mirip sekali. Bagaimana mungkin ada dua orang yang mirip sekali di dunia ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mungkin? Karena aku terlalu merindukan Tang Jingsing, aku mengira dia adalah Tang Jingsing. Micu Xia. Dia adalah Lu Nianbai, bukan Tang Jingsing. Tapi sikap sombongnya tadi juga mirip dengan Tang Jingsing. Mungkin akan kehilangan sebagian besar ingatan sebelum kecelakaan. Pria utama kehilangan ingatan. Ini terlalu dramatis. Bagaimana jika dia adalah Tang Jingsing yang kehilangan ingatan? Tidak, aku harus membuktikannya besok. Jika dia juga memakai celana dalam Crayon Shinchan, maka kemungkinan besar dia adalah Tang Jingsing. Siapa lagi selain Tang Jingsing yang akan memakai celana dalam seperti itu? Dia benar-benar memakai celana dalam seperti itu. Apakah tidak terlalu mencolok saat lampu dimatikan malam hari? Jika dia adalah Tang Jingsing, seharusnya dia ingat kerudung ini. Tang Jingsing, tolong menikah lagi denganku. Ini pelukannya, ini suhunya. Ini gerakannya, aku tahu itu kamu, Tang Jingsing. Apakah kamu akan melamarku? Benarkan. Warwoi, kamu gila ya? Main peran di siang hari. Ingatan seseorang bisa dihapus, tapi tubuh tidak akan berubah. Jika kamu mau menerima permintaan maafku, minumlah susu ini. Tang Jingsing tidak tahan laktosa, tidak bisa minum susu. Kamu tidak tahan laktosa, kamu adalah Tang Jingsing. Kenapa kamu bohong padaku? Ini bukan susu organikan. Aku sudah minum susumu dan menerima maafmu, kenapa kamu tidak senang? Senang. Masih hasil tes DNA lebih efektif. Sombong sekali. Kamu ngapain? Aku mau bantu pijat. Kamu bisa sebaik itu. Aku cuma mau minta maaf sama Om. Om. Biar Om merasa nyaman. Tunggu ya. Aku ambil minyak aromaterapi dulu. Sudah cukup, tidak usah. Belum selesai. Tidak usah, maafmu sudah aku terima. Dengar dulu, aku punya banyak teknik pijat. Sudah cukup, tidak usah. Jangan dong. Aku sudah cukup, belum selesai. Om percaya deh, coba dulu. Om butuh bantuan ngeblow rambut. Sebagai tanda permintaan maaf, biarkan keponakanmu yang bantu. Nianbai, kamu sudah kembali. Warwoi, tunggu saja. Kalian ini.
Dia bilang handuknya rusak, minta aku benerin. Oke. Sebelum pulang aku sudah buat rencana detail untuk menghancurkan Hua Group dan dapatkan sahamnya. Langkah pertama, yaitu mulai dari sekretaris Hua Rucheng. Sekretarisnya kamu mau ngapain? Pak pulpennya. Oke, terima kasih. Hua Group baru saja menghabiskan banyak biaya untuk mengikuti tender proyek penambangan berlian Sihe Group. Aku akan cari tahu harga dasar mereka dari sekretarisnya. Lalu kita tawarkan harga lebih tinggi dari harga dasar mereka untuk menggagalkan tender mereka. Mengambil proyek terbesar mereka semester depan. Awalnya rencana balas dendam bisa dilakukan perlahan. Tapi tiba-tiba Hua Da Xiaojie pulang membuatku bingung. Untuk mencegah dia mengganggu rencana, aku harus mempercepat langkah. Aku sudah baca rekaman chat mereka. Tender proyek penambangan berlian tidak ada di perusahaan, di ruang belajar kakak ipar. Ruang belajar selalu terkunci. Aku akan cari cara untuk mendapatkan kunci ruang belajar. Sekarang tergantung padamu. Kak sudah dapat barangnya. Ini kunci ruang belajar Hua Rucheng. Kompetitor terbesar kita dalam penambangan berlian kali ini adalah grup Hua. Asal kita tahu harga dasar mereka, maka kita pasti menang. Tapi kakak ipar ada di rumah, aku juga tidak bisa masuk ke ruang belajar. Kamu datang tepat pada waktunya. Besok aku akan menemani Hua Rucheng survei pasar selama beberapa hari. Nanti kamu lihat situasi saja. Harta keluarga Hua suatu hari nanti pasti akan menjadi milik keluarga Lu. Aku agak lapar, aku cari makanan dulu. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja, jangan pedulikan aku. Kak, kamu istirahat dulu saja. Aku ada yang ingin dibicarakan berdua dengan Nona Hua. Baiklah, kalau begitu aku tidur dulu. Kalian juga cepat istirahat. Kamu ngapain sih? Benar-benar kamu ya. Setengah tahun yang lalu aku ke pemakaman ziarah ke temanku. Kebetulan ketemu wanita gila yang langsung menciumku. Apakah itu kamu? Ini bukan hayalan. Hari itu memang kamu, jelas-jelas kamu yang mencium. Wah, gawat. Jangan-jangan dia mengira aku Tang Jingsing lalu menciumku. Malu banget. Iya. Tapi teknik ciumanmu jelek sekali. Sayangnya aku adalah pamanmu. Kalau tidak aku bisa mengajarmu lagi. Benarkah kamu bukan Tang Jingsing? Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun Chuxia. Kamu masih ingat hari ini ya? Tentu saja aku ingat hari ini, sangat penting bagimu. 18 tahun yang lalu hari ini. Juga hari pertama Tante Mi menemukanmu. Dan hari kamu resmi menjadi Mi Chuxia. Walaupun aku sudah ditemukan kembali oleh keluarga Hua menjadi putri perusahaan ternama, tapi selalu merasa rumah itu sedikit asing. Untung ada kamu yang menemani. Indahnya langit malam ini. Huai Jin lihat, ada meteor. Chuxia. Mungkin itu Tang Jingsing yang sudah meninggal. Jadi hanya kamu yang bisa melihatnya. Meskipun dia sudah tiada, mungkin dia masih melindungimu. Dengan cara lain. Untukmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Tang Jingsing sudah pergi. Dan Mi Chuxia juga bukan yang dulu lagi. Orang harus melihat ke depan. Oke. Kamu pergi kemana sampai larut malam? Lihat jam berapa sudah, kenapa pulangnya sampai larut? Kok tiba-tiba banyak urusan? Orang tuamu tidak ada, aku sebagai orang yang lebih tua. Harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Usia belum tua sudah sok tua. Apa? Aku bilang hari ini ulang tahunku, jadi pergi makan dengan teman-teman. Alasan ini cukup kan, Paman? Hari ini harus dapat kontrak, aku harus cari cara. Tunggu. Hari ini ulang tahunmu, aku sebagai pamamu. Tidak membawakan hadiah ulang tahun, tapi aku bawa sebotol anggur merah yang disimpan lama. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahunmu. Kamu tidak tertipu kan? Anggur baik yang kamu simpan bertahun-tahun, hampir sama dengan yang aku beli di depan minimarket. Tidak tahu kamu bisa minum segitu. Sebenarnya dulu aku juga tidak bisa minum banyak, tapi selama ini latihan juga jadi bisa. Kayaknya susah deh mabukin kamu. Gak apa-apa, kamu bisa minum segitu, aku masih punya 2 botol Remy Martin. Minum bareng yuk. Oke. Ini matanya. Hidungnya. Kamu tahu gak, aku kangen banget sama kamu. Kamu bilang kan kamu sudah latihan minum. Kurasa kamu masih belum bisa. Sakit banget. Madu. Madu, kamu sakit ya jatuhnya. Kakak tiup gak sakit lagi. Aku siapin hadiah buat kamu. Aku khusus cari desainer buat bikin kalung ini, simpul tali. Simbol janji aku ke kamu. Gak cuma itu. Aku juga mau bikin seri kalung ini. Biar seluruh dunia tahu cinta kita. Jadi seri ini namanya Madu gimana? Madu dari Mi Chuxia, gula dari Tang Jingsing. Slogannya cinta manis kayak madu. Tang Jingsing. Kenapa kamu sembunyikan banyak rahasia dari aku? Tapi
Setiap kali aku ingat kamu, aku cuma ingat kebaikan kamu. Coba aku lihat. Jangan gerak Huarwoi. Biar aku lihat. Bias kamu. Masih kayak dulu nggak? Huarwoi, kalau kamu gerak lagi aku bikin kamu lihat sampai puas. Oke. Masih ada apa lagi yang belum aku lihat? Kalau gini aku nggak bisa jamin aku bakal ngapain. Kamu mau ngapain aja boleh. Biar aku lihat. Sama dada kamu masih kayak dulu nggak? Huarwoi, kalau kamu gerak lagi aku bikin kamu lihat sampai puas. Oke. Masih ada apa lagi yang belum aku lihat? Huarwoi kayaknya udah tidur, bisa mulai kerjaan yang penting. Kamu ngapain? Kamu sembunyikan apa di belakang? Aku mau lihat, kasih aku lihat. Kamu sembunyikan apa, kasih aku lihat. Huarwoi, Kasih aku lihat dong. jangan sampai dia tahu cuma bisa gini. Sembunyikan apa, kasih aku lihat. Michusia. Ini aku. Kamu nggak inget aku ya? Tang Jingsing. Kenapa kamu tinggalkan aku? Tang Jingsing. Aku kangen banget sama kamu. Kenapa kamu meninggalkanku? Sudah. Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa tidak memberitahuku? Sudah, jangan menangis lagi. Kenapa? Tang Jingsing, jangan dorong aku.
Tang Jingsing. Kalau begini aku tidak bisa memastikan apa yang akan kulakukan. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Kamu yakin? Padahal aku tahu kamu adalah putri Huarucheng. Seharusnya aku tidak jatuh cinta padamu. Tapi kenapa setiap senyummu selalu membuatku tergoda? Andai saja kamu bukan putrinya. Tang Jingsing. Tenang. Lunian baik kamu tidak tahu diri. Minumlah air madu untuk meredakan mabukmu, Paman. Aku kemarin memang karena terlalu banyak minum, jadi aku menarikmu dan tidak membiarkanmu pergi. Jangan marah pada orang mabuk sepertiku. Sudah tahu salah. Aku akan buat aturan baru untukmu selama aku ada. Kamu dilarang minum alkohol. Baiklah. Kemarin selain menarikmu, sepertinya aku tidak melakukan hal lain. Tentu saja kamu melakukannya dan itu sangat buruk. Kamu lihat sendiri ini apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Apa yang kulakukan? Kehilangan kendali karena mabuk. Kuhukum kamu mencuci piring. Benarkah bukan dia? Halo. Apakah ini Nona Michusia? Iya, Ini dari pusat tes DNA. Hasil tes yang Anda kirimkan untuk dibandingkan sudah keluar. Laporan akhir sudah dikirim ke email Anda. Harap diperiksa. Tang Jingsing 6 bulan lalu. Akhirnya aku akan menjadi pengantinmu. Ini dari kantor polisi Santa Maria kami dengan berat hati memberitahukan. Suami Anda Tony diduga terlibat dalam kasus penembakan. Dan telah tewas tertembak dini, hari kemarin kami yakin itu dia. Ini adalah tersangka utama dalam kasus ini, mohon kerja sama Anda dalam penyelidikan.
Ini adalah pusat tes DNA yang Anda kirim sebelumnya untuk perbandingan. Hasil tes sudah keluar. Laporan akhir sudah dikirim ke email Anda. Mohon diperiksa. Dia benar-benar bukan. Bos. 5 tusuk sate spesial. Sate spesial sudah habis, coba lihat yang lain. Tapi saya ingin makan sate spesial sekarang. Itu makanan favorit Tang Jingsing. Hari ini yang terakhir sudah dibeli tamu itu. Siapa? Itu tadi. Gadis ini terlihat bagus ya. Kita berdua malam ini makan enak. Oke. Kak, kenapa kamu datang? Tiba-tiba sadar. Kamu sepertinya sudah besar. Seperti baru kemarin memandikanmu. Aku bantu kamu membersihkan gelas kotor, kamu istirahatlah. Terima kasih, Kak. Liburan yang menyedihkan sudah berakhir. Demi usaha bersama saya dan Tang Jingsing. Saya harus bangkit. Baru layak menjadi presiden direktur Wan Mao. Tang Jingsing, kamu sudah pergi lama. Saya pikir saya sudah melupakan, tapi kehadiran Lunian Bai membuat saya sadar. Sebenarnya saya masih terbenam dalam kesedihan. Tidak bisa menghadapi kenyataan kamu pergi. Mungkin karena kamu pergi terlalu tiba-tiba. Saya mengalami gejala putus cinta. Hari ini kita akan berpisah dengan baik. Tidak menyangka gadis ini berdandan, terlihat cukup bagus.
Nona Hua malam ini masih keluar. Ada janji dengan teman. Selamat tinggal Tang Jingsing. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus semangat, hidup dengan baik. Saya dengar kamu besar di luar negeri, jadi saya menggunakan cara yang lebih barat untuk menyapa kamu. Saya dengar di luar negeri selain pelukan, ada juga cara cium pipi kan? Tapi antara saya dan kamu sepertinya tidak cocok untuk cium pipi. Agar foundation saya tidak terkena wajahmu, itu. Tetap saja dia gila-gilaan. Suamiku, Nianqi sudah kembali. Kami gagal dalam tender penambangan berlian itu. ini urusan bisnis. Rasanya agak tidak rela. Proyek yang sudah dipersiapkan lama akhirnya diambil alih oleh perusahaan Amerika yang belum pernah terdengar. Dengan selisih harga 0,5% lebih tinggi. Kamu bilang kok bisa ada kejadian yang kebetulan seperti ini. Suamiku tidak masalah jika penghasilan sedikit berkurang. Kesehatanmu yang paling penting. Nian Bai melakukan pekerjaan yang bagus. Dulu dia ingin menyerahkan grup ini kepada putri sulungnya Hua Ruoyu. Sekarang Hua Ruoyi sudah kembali, saya pikir kemungkinan besar harta akan diberikan kepada Hua Ruoyi. Dia adalah putri kandungnya, pasti akan mendapat warisan. Tentang berapa banyak yang akan didapat itu tergantung pada isi wasiatnya. Aneh juga. Kemudian saya mencari di rumah dan kantor, tapi tidak menemukan wasiatnya. Tidak tahu dia menyimpannya di mana. Jika warisan itu menguntungkan Hua Ruoyi, pasti dia akan memberikannya padanya lalu menyembunyikannya. Orang tua itu benar-benar menyebalkan. Jika kamu membantuku masuk ke Wan Mao, saya akan membantumu menemukan wasiatnya. Sejak diluncurkan penjualan madu selalu buruk. Lagi pula ini desain 3 tahun yang lalu. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi cerita merek seri madu. Berdasarkan kisah cinta antara Anda dan Pak Tang, jika ingin melakukan perubahan, desain Pak Tang tidak akan diubah. Tapi kita bisa menambahkan desain baru, selain desain andalan Pak Tang. Dan menjualnya bersama madu. Jadi, Bibi Nianqi, kenapa Anda datang? Wan Mao sekarang adalah anak perusahaan grup Hua. Sebagai direktur tentu saya datang untuk inspeksi. Kalian lanjutkan rapatnya. Saya juga ingin mendengarkan. Verifikasi gagal. Dibutuhkan sidik jari Micusia. Baik, saya akan mencari cadangannya sekarang. Saya akan mencari dokumen terkait sekarang. Micusia, kamu sedang memikirkan apa? Dia bukan Tang Jingsing. Kenapa kamu datang?
Kenapa kamu tidak mengikuti kakakmu malah datang ke sini? Kamu selalu bilang aku mirip Tang Jingsing. Jadi aku selalu penasaran seberapa miripnya aku dengan Tang Jingsing. Aku lihat selera berpakaiannya biasa saja, jauh lebih buruk dibandingkan aku. Kamu ngomong apa sih? Dia lebih menarik dan lebih ganteng daripada kamu. Jauh lebih buruk dibandingkan kamu. Benarkah? Aku tidak ingin menjadi pengganti siapapun. Kamu membuatku bingung. Siapa yang menjadikanmu pengganti? Lalu kenapa kamu sebelumnya menciumku? Hari itu benar-benar kesalahpahaman. Aku benar-benar mabuk. Dan aku benar-benar ingin makan sate. Lalu kenapa kamu menyelinap ke kamarku dan mengintipku mandi? Aku tidak mengintipmu mandi. Aku hanya... Bukan seperti yang kamu pikirkan. Benarkah? Lalu kenapa kamu menyelinap ke kamarku dan mengintipku mandi? Aku tidak mengintipmu mandi. Aku hanya... Bukan seperti yang kamu pikirkan. Benarkah? Lalu kenapa kamu memerah? Bukan karena aku menebak pikiranmu kan? Sudahlah. Sekarang aku sudah mengerti. Kamu bukan Tang Jingsing dan aku tidak mungkin menjadikan siapapun sebagai pengganti Tang Jingsing. Semoga saja begitu. Ternyata dia meninggalkan warisan untuk Huarwei, tidak memberikanmu sepeser pun. Ini fotokopinya. Usianya sudah tua. Hampir bisa menjadi ayahku. Aku sudah berusaha keras. Bersusah payah merawatnya selama bertahun-tahun. Dia malah memperlakukanku seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menemukan rumah baru untukmu. Ini alamatnya. Hua Rucheng bukan orang baik. Aku tidak tenang kalau kamu tinggal di keluarga Hua. Kakak. Grup Hua pasti akan menjadi milik kita. Kakak Li bilang ayahmu pingsan dan dirawat di rumah sakit. Baik, aku akan segera ke sana. Sialan, Kakak Li datang tepat pada waktunya. Kalau bukan karena pertolongannya, si tua itu sudah mati. Eyeliner yang bagus jadi berantakan. Halo, bisa kasih tahu kamar Hua Rucheng di mana? 102. Bibi Nianqi. Ayahmu masih dalam perawatan darurat. Salahku semua. Aku tidak menyadari ayahmu kena serangan jantung. Selalu aku harap yang kina masalah adalah aku, bukan ayahmu. Apakah kamu baik-baik saja? Pulang dulu, istirahat dan tidur nyenyak, aku yang jaga di sini. Tapi aku masih ingin menemaninya sebentar. Aku tahu kamu sangat dekat dengan ayahmu, tapi kesehatanmu juga penting. Dengar kata aku. Kamu pulang dulu, istirahat yang baik. Aku akan kabari kamu secepatnya jika ada berita. Bagaimana? Aku akan menengoknya dulu. Kamu ingat untuk pulang ya.
Untuk sementara sudah diselamatkan tapi masih koma. Apakah bisa melewati masa kritis tergantung padanya. Keluarga juga harus siap mental. Orang mati tidak bisa hidup lagi, yang hidup harus melihat ke depan. CEO Hua. Penjualan madu terus menurun. Kalau begini terus, produksi ini harus dihentikan. Perusahaan juga hampir bangkrut. Ini polisi Santa Maria, suamimu Tony, telah tewas tertembak dini hari kemarin. Apakah bisa melewati masa kritis tergantung padanya. Gadis yang sering tersenyum tidak akan terlalu sial. Ayah pasti akan baik-baik saja. Halo. Departemen desain sudah mengirim desain baru ke emailmu. Oke, aku akan segera melihatnya. Kebetulan sekali aku baru saja selesai masak. Kamu sudah pulang. Bagaimana kamu bisa punya kunci rumahku? Aku kakakmu lagi pula. Rumah ini aku yang sewa. Ayo coba cicipi. Aku sengaja masak steak favoritmu hari ini. Aku bilang jauh lebih enak daripada di luar negeri. Mari kita bersulang dulu. Harta keluarga Hua akan segera menjadi milik kita. Apa-apaan ini? Aku sudah memasak untuk Hua Rucheng selama bertahun-tahun. Akhirnya dia kena serangan jantung dan sedang dirawat di rumah sakit. Tapi menurutku dengan kondisi tubuhnya, mungkin tidak akan bertahan lama. Ada masalah besar kamu tidak di rumah sakit menjaga. Aku nggak mau ketemu dia. Udah jangan lebay-lebay. Tenang aja. Aku udah pinter acting di depan mereka. Mereka kira aku lagi sakit. Jadi aku bisa istirahat di rumah, nggak perlu ke rumah sakit. CEO Hua. Dia sambil merawat ayahnya. Masih harus kerja juga. Jadi CEO Hua pengen cepet selesaiin desainnya. Gaya manis nan trendy. Jadi dia sambil rawat Chairman Hua di rumah sakit. Sambil kerja juga. Gak nyangka rumahnya ada masalah besar. Dia nggak nangis padahal kelihatannya lemah lembut. Ternyata dia kuat banget. Walaupun kamu anaknya Hua Rucheng, aku yakin kamu gak ada hubungannya sama yang dia lakuin. Aku gak mau bohong lagi sama diriku sendiri. Biarkan aku yang jaga kamu dari sekarang. Setelah bangun langsung turun. Hua Ruoi.
tugas kita adalah melindungi Dandelion. Tugas. Kayak kamu aja mau jaga Dandelion. Bukan. Aku ikut akting malah kamu bikin aku takut. Aku juga ikut akting kok. Pasti ada aja kejadian tak terduga saat agen lagi ngerjain tugas. Psikologi kamu masih perlu dilatih. Noda nggak jelas ini. Mending aku cuci dulu baru kasih ke kamu. Air liur si Nona Hua. Di bajuku harusnya aku bingkai. Dasar kamu aneh. Kamu ganti gaya hari ini. Role play. Gaya klasik kayak gini aja nggak tahu. Gimana keren gak? Keren, keren, keren. Lucu ya. Lumayan sih. Sedikit aja. Dandelion ini emang susah ditiup. Coba aja sendiri kalau nggak percaya. Gimana udah nggak bisa ngebantahkan? Kalau kapasitas paru-parumu jelek ngaku aja nggak apa-apa. Ngaku aja kalau kamu nggak bisa. Aku nggak bakal ngetawain kamu. Aku sehat jasmani pagi lari malam olahraga aku nggak bisa. Apa kamu sengaja datang untuk menghiburku? Aku dengar katanya kalau bunga dandelion ditiup, semua kesedihan dan kekhawatiran di hati akan terbang bersama angin. Aku cuma pengen tahu beneran atau enggak. Pakai kamu sebagai kelinci percobaan. Gimana caranya kamu bisa menghibur sekaligus bikin kesel sih? Tapi nggak apa-apa. Niat baikmu aku hargai. Sebenarnya aku lagi bete banget akhir-akhir ini. Madu juga nggak laku-laku. Aku sempat mikir apa aku harus nyerah aja. Tapi berkat kamu. Sekarang aku udah semangat lagi. Jadi aku harus buru-buru balik kerja. Bikin target kecil dulu. Kamu. Ayah. Tante Nianqi ayahku udah sadar. Beneran? Orang tua itu emang bandel.
Pak Hua ini penjualan minggu lalu. Gelang ini terjual 5 kali lipat lebih banyak dari model lain. Dan tadi Pak Emu nelpon bilang, sekarang gudang udah kosong sama sekali. Kita harus buru-buru restock. Maksud kamu, Like Lui bikin gelang ini laris manis? Iya, aku udah cek waktu dia like. Sepertinya sejak dia like, penjualan kita langsung naik drastis. Kemampuan Lui bawa barang emang gak diragukan lagi. Kalau dia mau jadi endorser kita, sekalian bikin kolaborasi sama produk baru kita, Madu bisa balik modal dan menang besar. Tapi aku dengar Lui nggak pernah terima kerja sama komersil. Ini kesempatan terakhir Madu. Bagaimanapun caranya aku harus coba meyakinkannya. Oke. Pak Lui, halo. Saya Huarwoi, CEO dari perusahaan Wan Mao. Sangat berharap bisa berkomunikasi dengan Anda dan sangat menantikan pertemuan dengan Anda secepatnya untuk membicarakan kerjasama. Terima kasih Pak Lui. Kalau aku langsung setuju sama dia, bisa-bisa aku kelihatan murahan, nggak berkelas. Pamanku kerja jadi satpam di kompleks Tianhong. Lui tinggal di kompleks ini. Dia pernah membantu Lui mendaftarkan identitas. Kata dia Lui aslinya sangat tampan, berpakaian sangat trendy. Sekarang seharusnya dia sudah menyadari keberadaan saya. Tidak menyangka keamanan kompleks ini sangat ketat. Bagaimana caranya masuk? Lunian Bai juga tinggal di sini. Sungguh keberuntungan besar. Lunian Bai. Kamu juga tinggal di kompleks ini, bagus sekali. Saya punya urusan penting untuk masuk ke kompleks, cepat bawa saya masuk. Apa kita akrab? Mengapa saya harus membantu kamu? Lagi pula saya memanggilmu paman, kamu bisa dibilang keluarga saya. Kamu masih ingat saya adalah pamamu. Lihat siapa yang memanggil paman dengan nama lengkap. Saya hanya ingin memastikan kamu langsung tahu saya memanggilmu. Benarkah coba kamu panggil saya? Paman. Mengingat saya adalah keluargamu, saya akan membantumu sekali ini. Keponakan saya. Paman saya. Kompleks ini cukup besar, ada berapa gedung? Saya bukan pengembang, bagaimana saya tahu? Saya dengar di kompleks ini tinggal seorang selebriti internet bernama Lui, apa kamu pernah melihatnya? Saya tidak banyak berinteraksi dengan orang di kompleks ini. Paman, berapa kamar tidur di rumahmu? 2. Sebelum saya menemukan Lui, bisakah kamu membagi satu kamar untuk saya? Karena setiap hari bolak-balik sangat merepotkan. Tidak bisa, saya tidak suka ada yang mengganggu hidup saya. Ini bisa diatur. Anggap saja saya bukan manusia. Anggap saya seperti perangkat rumah tangga pintar. Ketika kamu memanggil saya ada. Ketika kamu tidak memanggil saya seperti udara. Kamu tidak akan merasakan keberadaan saya. Itu juga tidak bisa. Paman, tolonglah, mohon. Saya seorang gadis kecil, tidak kenal siapa-siapa, kesepian. Sangat kasihan. Sudah, jangan berlebihan. Sangat kasihan. Baiklah, baiklah. Saya akan jelaskan dulu. Jangan ganggu kehidupan orang lain, segera pindah setelah menemukannya. Tidak masalah. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku sendirian di sini. Pelan-pelan dong, aku belum tahu di mana rumah kita. Kamu tinggal di sini. Kamu sudah membereskannya untukku. Baik sekali ya, Paman.
Aku hanya tidak ingin kehadiranmu merusak gaya keseluruhan rumah kita. Asal kamu tinggal di rumahku, kamu harus mengikuti gaya dan seleraku. Kamu bilang begitu kalau begitu di rumah. Aku pakai tali rambut warna apa? Harus dengar kamu juga dong. Kalau kamu mau main besar, aku juga tidak keberatan membantumu memilih. Hanya saja aku tidak tahu kamu pakai apa. Ukuran. Kalau kamu seperti ini, aku harus waspada padamu. Baguslah kalau begitu. Dan segera pindah keluar. Kamu mau mengusirku ya? Tapi aku beritahu kamu sebelum menemukan Louis. Aku tidak akan pergi. Aku akan menempel di sini. Empuk banget. Tante Nianqi. Aku lihat di internet alamat rumahmu bocor. Jadi, kamu kenapa di sini? Tante Nianqi. Dia bilang Louis tinggal satu kompleks denganku. Lalu dia nekat mencari Louis tidak akan pergi sebelum menemukan Louis. Xiao Yi, aku ada yang mau bicara dengan Nian Bai. Kamu? Kebetulan aku mau jalan-jalan. Kalau begitu kalian ngobrol saja di rumah. Jangan lupa makan ya, jangan terlalu capek. Dah tante. Gila lagi. Aku tahu kamu mau bilang apa. Alamat itu sengaja aku bocorkan. Kamu sengaja. Kenapa? Karena Hua Rucheng sudah membuat wasiat, menyerahkan grup Hua kepada Hua Ruoyi. Agar Hua Ruoyi bisa duduk mantap sebagai CEO. Pasti akan membantunya membangun tim. Kalau kita mau menguasai grup Hua, kita harus tahu diri sendiri dan tahu lawan. Baru bisa memastikan semuanya aman. Sekarang cara terbaik untuk menyusup ke grup Hua. Jadi aku menggunakan identitas Louis untuk membangun hubungan kerja dengannya. Tapi Louis tidak pernah menerima kerja sama bisnis apapun. Kamu tiba-tiba bekerja sama dengan Wan Mao. Pasti akan banyak spekulasi di luar sana. Nanti Hua Ruoyi juga akan curiga. Jadi aku menyuruhnya datang mencariku, memohon padaku. Dia sudah berusaha keras membangun hubungan kerja denganku. Dia pasti senang sekali. Mana mungkin dia curiga dengan niatku. Kakak. Baiklah, aku ikuti saranmu. Ngomong-ngomong, kenapa kunci rumahmu diganti? Kunci rusak yang dulu sudah aku buang. Aku ganti dengan kunci kode. Kode itu. Aku bukan anak kecil, tidak mungkin lupa kode. Baiklah,